Baik, pokok materi hari ini yaitu tentang target costing. Dan sebelum itu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk ini di masa depan. Selanjutnya, adapun metode target costing. Yang pertama yaitu full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, langsung dari biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap. Yang kedua itu ada variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya yang ketiga, activity based costing merupakan metode kalkulasi yang menciptakan suatu kelompok biaya untuk setiap kejadian atau transaksi atau aktivitas dalam suatu organisasi yang berlaku sebagai pemicu biaya. Jadi selanjutnya, adapun materi selanjutnya yaitu tahap target costing. Jadi dalam tahap target costing ini terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan korporasi. Tahap ini dimulai dengan dilakukannya penelitian pasar untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan konsumen, harga yang berlaku, dan volume produksi yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengembangan proyek produk baru tertentu. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan Korporasi memberikan informasi kepada Departemen Perencanaan Perekayasaan tentang jenis produk yang ingin dikembangkan dan isi perubahan rancangan model yang didasarkan oleh riset pasar. Dan yang ketiga yaitu penentuan rencana dasar untuk produk baru tertentu. Dalam tahap ini, manajer produk meminta setiap departemen untuk menelaah yang pertama, bahan baku yang diperlakukan, yang kedua proses pengolahan, dan yang ketiga menaksir biaya. Dan yang keempat yaitu rancangan produk. Pada tahap ini, departemen rencana menyusun cetak biru percobaan untuk sekumpulan biaya target setiap komponen. Kegiatan ini memerlukan informasi dari setiap departemen. Yang terakhir yaitu rencana pemindahan produksi. Pada tahap ini kondisi perlengkapan produksi diperiksa dan Departemen Manajemen Biaya menaksir biaya sesuai dengan draft cetak biru. Materi selanjutnya yaitu manfaat penerapan target costing. Jadi target costing dapat memiliki banyak manfaat bagi perusahaan yang termasuk yaitu memastikan bahwa keuntungan dapat dicapai. Salah satu manfaat utama dari penerapan biaya target adalah dapat membantu memastikan keuntungan yang diharapkan untuk produk tertentu dapat tercapai. Mencapai tujuan produk sangat penting untuk kesehatan keuangan perusahaan, sehingga penetapan biaya target dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para pemimpin bisnis serta pemangku kepentingan lainnya dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya produksi. Penerapan biaya target dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksinya dengan memperpendek waktu siklus produk dan menghapus langkah-langkah siklus yang tidak menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan menggunakan proses target costing, dapat menentukan cara yang paling efisien untuk membuat produk tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang terakhir yaitu tetap fokus pada pelanggan. Proses penetapan biaya target juga dapat membantu perusahaan untuk tetap berfokus pada pelanggan, karena penetapan biaya target mendasarkan biaya produk pada harga yang diharapkan pelanggan. Ini dapat membantu pelanggan merasa bahwa perusahaan menghargai mereka, yang dapat membuat mereka lebih cenderung untuk tetap terlibat. Penerapan biaya target juga dapat memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung target costing. Jadi, berikut ada 4 langkah utama yang dapat kita ikuti untuk menghitung target biaya produk. Yang pertama yaitu meneliti kondisi pasar.
Langkah pertama untuk mengikuti biaya target adalah meneliti kondisi pasar. Pertimbangan faktor-faktor seperti harga rata-rata yang akan dibayar pelanggan untuk produk, serta fitur produk apa yang sedang tren di pasar sasaran. Yang kedua, tentukan target produk atau tentukan target harga produk. Langkah kunci dalam proses penetapan biaya target adalah menentukan harga target yang kemudian akan dibayar pelanggan untuk produk berdasarkan riset pasar. Setelah mengetahui target harga, kita dapat menggunakan dalam proses target costing. Yang selanjutnya yaitu tentukan target margin keuntungan. Mengetahui target margin keuntungan adalah komponen penting lainnya dalam proses penetapan biaya target. Tentukan margin keuntungan target perusahaan untuk produk dengan meneliti margin keuntungan yang sebanding di industri perusahaan. Juga dapat menggunakan margin keuntungan standar seperti 10% yang dianggap sebagai margin keuntungan rata-rata. Yang terakhir yaitu hitung target costing. Setelah mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, dapat menghitung target biaya produksi dengan mengurangkan target margin keuntungan dari target harga produk. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik target costing. Yang pertama yaitu target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Dan yang kedua yaitu target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya. Dan yang ketiga ada target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan. Dan yang keempat, target costing digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain dan teknik produksi. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip target costing. Jadi, adapun prinsip dari target costing itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu harga jual mendahului biaya. Sistem target costing menerapkan target biaya dengan mengurangi margin laba yang diharapkan dari harga pasar yang kompetitif. Harga pasar dikendalikan oleh situasi pasar dan terungkit menembak ditentukan oleh kondisi keuangan suatu perusahaan dan industri yang dimiliki. Dan yang kedua yaitu fokus pada pelanggan. Sistem target costing digerakkan oleh pasar. Persyaratan pelanggan atas kualitas, biaya, dan waktu secara simultan diintegrasikan ke dalam produk dan keputusan proses, serta arah analisis biaya. Target biaya tidak boleh dicapai dengan mengorbankan tampilan yang diinginkan pelanggan, menurunkan kinerja atau kendala suatu produk, atau menunda peluncuran produk di pasar. Yang ketiga yaitu fokus pada desain. Sistem target costing mempertimbangkan desain produk dan proses membatik, kunci terhadap manajemen biaya. Perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap desain dan mengurangi waktu sampai ke pasar dengan menghilangkan perubahan yang mahal dan menghabiskan banyak waktu yang diperlukan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu perbedaan target costing dan target pricing. Perbedaan antara target costing dan target pricing ini dapat dilihat dari cara perusahaan dalam menentukan harga jual produknya. Target costing biasanya dilakukan ketika perusahaan telah menentukan harga jual. Sedangkan target pricing dilakukan setelah perusahaan menetapkan target costing. Target pricing dapat berhasil saat perusahaan telah menetapkan costing tersebut dengan sebaik mungkin, sehingga biaya tersebut dapat dilakukan untuk proses produksi di tahap selanjutnya dan tepat dengan sasaran. Jadi, untuk lebih mudah memahami keduanya, yaitu sebenarnya target cost merupakan salah satu bagian penting dari target pricing. Akan tetapi, risiko yang akan diterima itulah yang menyebabkan banyak orang menganggap keduanya adalah sama. Risiko utama yang terjadi dalam menentukan harga tentu akan mengakibatkan kegagalan produksinya. Selanjutnya, adapun contoh penerapan target costing. Sebagai contoh itu kita ambil dari PT ABC Kosmetik.
PT ABC Kosmetik tertarik untuk memproduksi produk maskara baru, dan perusahaan menggunakan strategi penerapan biaya target untuk menentukan biaya target per unit maskara baru mereka. Pertama, ABC Kosmetik melakukan riset pasar dan menentukan bahwa pelanggan akan membayar rata-rata maksimum 9.000 untuk maskara di pasar saat ini. Ini berarti harga target ABC untuk produk barunya adalah 10.000. Margin keuntungan yang diinginkan perusahaan pada produk maskara baru adalah 20% dari harga target, yang sama dengan 2.000. Dengan menggunakan margin keuntungan dengan harga target, ABC Kosmetik menghitung target costing per unit sebesar 8.000. Setelah menghitung target costing produk maskara baru, perusahaan membuat rencana untuk memproduksi produk sambil menselaraskan dengan biaya target per unit. Jadi, itulah pembahasan lengkap mengenai target costing hingga contoh penerapannya dalam suatu bisnis. Tujuan mendasar dari penerapan target costing adalah untuk memungkinkan manajer menggunakan perencanaan biaya proaktif, manajemen biaya, dan praktik pengurangan biaya di awal siklus desain dan pengembangan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kata yang salah dan penulisan yang salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.